Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini eh, saya ingin berbagi pengalaman dalam menggunakan Action Cam. Jadi kebetulan saya mempunyai beberapa Action Cam, mulai dari yang lama sampai yang terbaru. Oke, mungkin sesuai urutannya dulu ya. Urutan dari yang terlama, Action Cam apa yang tertua saya ini ada GoPro 6. Ya, ada GoPro 6. Selanjutnya ada GoPro 9. Ini GoPro 9 Black. Lalu selanjutnya ada DJI Action 5 Pro. DJI Action 5 Pro. Lalu yang terakhir di sini saya punya Insta360 Export. Oke. Nah, di sini mungkin saya coba ceritakan satu persatu ya pengalaman saya dalam menggunakan Action Cam ini. Kenapa? Ada banyak. Jadi mungkin mulai dari Action Cam pertama saya, yaitu GoPro 9 Black ini. Jadi asal mulanya saya mencoba Action Cam itu ketika tahun 2020 saya mulai mencoba-coba drone FPV, karena pada saat itu zamannya COVID, jadi kita tidak bisa kemana-mana. Akhirnya saya coba pengen belajar main drone biar bisa ngelihat sekeliling walaupun cuma di rumah aja. Ternyata yang asalnya saya kira drone FPV itu murah, ternyata setelah saya terjun itu ternyata lebih mahal daripada drone aerial. Jadi dulu itu 2020 awal-awal drone FPV ada ya, jarang yang menggunakan digital. Jadi masih analog ya, sebutannya Google-nya masih analog, kameranya tuh masih trepek-trepek. Jadi kalau ketutupan pohon itu langsung kayak hilang sinyal. Terus juga untuk merekam juga kurang bagus. Akhirnya banyak di komunitas itu yang menggunakan GoPro. Nah, di sini kebodohan saya tidak riset lebih dalam karena memang pada saat itu COVID, jadi saya nggak bisa ketemu teman-teman offline, teman-teman komunitas secara offline, dan saya juga so tahu ya mungkin waktu itu. Akhirnya saya beli GoPro 9. Ini waktu itu baru keluar ya, GoPro 9. Saya coba beli GoPro 9, coba di drone saya. Waktu itu drone-nya itu 3 inci kalau nggak salah, 2,5 atau 3 inch. Ternyata tidak sesuai seperti dugaan saya. Drone saya itu tidak kuat tapi kurang begitu kuat ya. Jadi cuman bisa terbang aja, tapi nggak bisa buat freestyle seperti itu. Jungkir balik itu ternyata nggak bisa. Akhirnya ini ya bisa dilihat di sini itu lecet-lecet. Jadi sempat crash dalam menggunakan GoPro 9 ini. Nah, akhirnya setelah saya coba perdalami, saya cobalah beli second waktu itu. Ini saya beli GoPro 6 dan secara bobot sepertinya lebih ringan, dan karena ini second ya, jadi ya nothing tulus. Jadi ketika jatuh pun ya nggak masalah karena memang dipersiapkan untuk crash yang GoPro ini. Nah, bahkan GoPro ini ada di video saya yang lama-lama, itu pernah saya crash masuk ke dalam sungai. Drone saya crash masuk ke dalam sungai. Drone ini tanpa housing waktu itu, pas nyemplungnya itu kuat. Jadi baru ditemukan kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam, dan dia ya bener-bener begini, nggak pakai housing yang masuk ke dalam air.
itu alhamdulillah masih bisa nyala drone-nya, normal, alhamdulillah. Nah, terus selanjutnya, kenapa saya sudah punya 2 GoPro ini, menambah 2 kamera action cam lagi di DJI dan Insta360. Nah, di sini awalnya saya itu kamera utama saya ini GoPro 9 Black. Di satu waktu itu saya coba snorkeling. Saya coba snorkeling dan bodohnya saya snorkeling di laut itu tanpa menggunakan hosing. Karena memang kan kalau secara secara tertulis infonya kan ini drone GoPro 9 Black ini bisa langsung ke air. Dan waktu itu cuman nggak nyampe 1 meter kok. Cuman buat nyemplung ngeliatin ikan-ikan seperti itu. Tapi baru beberapa menit, mungkin sekitar 10-15 menit, tiba-tiba panas, GoPro 9 saya panas, dan tiba-tiba dia error, mati semua. Pas dibuka, ternyata saya naik ke atas, saya buka ternyata sudah kemasukan air, dalamnya udah nggak bisa diselamatkan lagi. Jadi banyak, ini lihat ada putih-putih ya, ini masih ada air-air lautnya, dan dia jadi kembung seperti itu. Ini agak susah dibukanya, dan sekarang mati total, jadi nggak bisa dicas, nggak bisa diapa-apakan. Itu akhirnya ya sudah, saya sudah lama nggak main action cam lagi, karena saya juga udah nggak main drone, karena drone sekarang sudah ada DJI O3 ya, itu kameranya sudah bagus sih, sudah bagus, jadi tanpa perlu GoPro sudah aman. Nah, di tahun 2025, 2024, 2025, 2024 akhir, itu saya coba main motor. Coba untuk touring, terus awalnya yang saya gunakan ini pakai GoPro 6. GoPro 6 Black ini saya coba, ternyata sering error. Jadi pernah satu waktu saya touring, saya nyalakan, ternyata pas sudah sampai rumah, itu dia nggak terekam sama sekali nggak terekam. Jadi perjalanan beberapa jam, waktu itu 4 jam itu nggak terekam sama sekali. Itu nggak tahu kenapa. Wah, akhirnya stres. Ya sudah, saya putuskan untuk membeli atau mencari action cam lainnya untuk menggantikan GoPro 6 ini. Jadi akhirnya saya coba research, saya coba beli ini, yang saya beli Insta360 Export, dan kebetulan waktu itu harganya lagi murah, karena kalau nggak salah pas Insta360 X5 itu mau keluar, jadi ini saya beli di angka sekitar 5 juta kalau nggak salah. Ini saya beli, terus ternyata enak tapi tidak enak. Jadi enaknya kita itu bisa, kalau saya ya, karena saya di sini penggunaannya sebagai orang awam, maksudnya saya nggak ngerti editing, saya nggak ngerti settingannya, jadi rekam langsung digunakan, ya langsung diupload. Jadi saya nggak ada edit. Nah, di sini untuk Insta360 ini agak susah, agak ribet untuk editingnya. Belum lagi dia itu kalau saya lihat kurang tajam gambarnya. Beda dia dibandingkan dengan GoPro atau Action 5 Pro ini, yang ini kurang tajam tapi dia luas, dan kelebihannya ya fleksibel ya.
walaupun ribet. Nah, akhirnya ini saya gunakan hanya untuk motoran saja. Dan karena dia juga lensanya itu mudah lecet, saya mikir kelihatannya kalau ini sering dipakai bakal jadi jajanan ini cover lensanya. Akhirnya saya putuskan untuk membeli action cam lainnya. Pilihannya waktu itu ada 2. Yang pertama DJI ini, yang kedua ada Insta360 S Pro 2. Pilihannya waktu itu cuman secara harga ternyata yang ini waktu itu cukup lumayan jauh selisihnya. Jadi mungkin karena Action 6 mau keluar, jadi ini juga turun waktu itu harganya. Saya beli sekitar 4 jutaan kalau nggak salah. 4 juta mendekati 5 juta. Akhirnya saya beli ini. Setelah digunakan, dari keempat action cam ini, mungkin ada kekurangan dan kelebihannya. Secara gambar, mungkin saya bicara secara gambar. Di sini untuk penggunaan dari awam ya, orang awam yang tidak mengerti editing, tidak mengerti setting-settingan, itu yang paling bagus memang GoPro 9 ini yang paling bagus. GoPro 9, GoPro 6 itu masih lebih bagus secara gambar tanpa di editing. Jadi raw-nya itu dia sudah tajam, terus warnanya juga sudah bagus menurut saya. Tapi memang kekurangannya adalah sering error, panas, terus juga ketika menyambungkan ke HP untuk ditransfer ya, itu sering gagal untuk GoPro ini. Saya nggak tahu apakah memang aplikasinya bermasalah atau seperti apa. Jadi sering banget gagal. Nah, di sini Action 5 Pro editingnya mudah. Setelah saya dalami, ternyata editing di Action 5 Pro ini lumayan mudah. Tapi memang secara raw kalau dibandingkan ya ini masih kalah sih dibanding dengan GoPro gambarnya. Tapi sudah cukup bagus. Nah, akhirnya sekarang yang saya gunakan untuk membuat video itu semuanya menggunakan Action 5 Pro ini. Dan ini Insta360 yang X4 ini masih saya gunakan tapi jarang ya. Biasanya cuma buat motoran atau memang vlog-vlog yang memang butuh lebih luas lagi dan lebih fleksibel ya. Seperti itu. Dan ini buat teman-teman kalau memang punya Insta360 X4 ini, teman-teman bisa juga beli ini remote-nya. Ini dari Amazon. Ini pihak ketiga ya sepertinya. Ini saya beli supaya memudahkan ketika motovlog ya. Jadi nggak perlu ngeklik secara manual, berhenti dulu motornya, terus diklik buat on off, terus ngeplay, nge-record. Jadi cukup disambungkan awalnya. Ini ditaruh di setir, terus kamera Insta360-nya ditaruh di motor. Ketika memang ada footage yang bagus, pemandangan bagus, langsung dinyalakan saja dari remote-nya. Dinyalakan sampai ininya birunya nggak kedip-kedip. Oke, ini sudah nggak kedip, ini nyala sendiri. Lalu kalau sudah nggak kedip, langsung record, langsung pencet yang bulatan merah ini. Jadi merah, itu sudah nge-record. Jadi sambil jalan bisa langsung nyalain dan langsung nge-record. Kalau sudah selesai record, dipencet lagi yang merah, selesai record, dan biar baterainya awet,
ya dimatikan, matikan langsung dari remote-nya. Udah. Jadi ini sangat membantu. Alat ini sangat membantu. Lalu tapi untuk sehari-hari tetap saya gunakan ini. Ini lebih tajam ya kalau dibanding ini. Kalau saya mungkin settingan saya yang salah, atau karena saya menggunakan full auto bawaan semua, nggak pakai setting-setting, jadi ini lebih sering saya gunakan. Oke. Mungkin cukup teman-teman pengalaman saya dalam menggunakan action cam. Mudah-mudahan video saya ini bisa memberikan gambaran ke teman-teman semua dalam mencari action cam, baik itu secara kemudahan ataupun yang gambarnya bagus sesuai dengan kebutuhan. Cuman kalau saran saya, misalkan teman-teman mau membeli action cam, saran saya ini hanya saran saja, mungkin teman-teman, saya menyarankan untuk membeli action cam yang memang bermerek seperti GoPro atau DJI atau Insta360. Ini cuman saran aja ya. Jadi beli, walaupun harganya second, menurut saya walaupun ini sudah tahunnya sudah lama, itu gambarnya masih lebih bagus sih. Ini menurut saya ya. Mungkin pandangan teman-teman ya beda. Ini pun dulu saya beli di Facebook tanpa kotak batangan, dan ini masih bagus, masih worth it. Walaupun dia sudah lecet-lecet. Dan kenapa saya pilihnya nyari yang 6, nggak yang 8, itu yang 6 ininya lensanya masih bisa diganti. Jadi kalau lensanya lecet itu ya tinggal beli ininya aja, cover lensa yang kotak ini saja, seperti itu. Mungkin cukup teman-teman pengalaman saya dalam menggunakan action cam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.